Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila Al-Fatihah ala man abana sajana rasulullah wa ala man sahibul kitab man ghazali wa ala man syaykhina mamdur ala jalla wa ala hadratin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala Waqi' fi qouli ta'ala, dan berkata Imam Waqi' gurunya Imam Syafi'i, salah satu gurunya Imam Syafi'i, kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Di dalam Al-Qur'an, kulu, silakan kalian makan semuanya, wasrabu, dan minumlah kalian semuanya, hani'an, dengan penuh kepuasan, bima, dengan perkara, sebab perkara, aslaftum, yang telah lalu, yang telah lalu kalian semuanya, bil ayyamil khaliyah, di dalam hari-hari yang telah lewat. Artinya itu adalah silakan makan nanti di surga, disebabkan karena kalian telah melakukan amal-amal sebelum kalian semuanya. Ya ayyamus syiyam, maksudnya adalah hari-hari puasa. Idtaraku, karena mereka meninggalkan via di dalam puasa, al-akla was-surba, meninggal makan minum. Maka silakan kalian nanti di surga dipersilakan di dalam Al-Quran untuk makan minum sepuas-puasnya, karena kita sudah melakukan haus dan lapar selama puasa. Waqad jama'a, dan sungguh kumpul sama Rasulullah. Waqad jama'a, dan sungguh mengumpulkan siapa Rasulullah utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, fi rutbatil mubahah, di dalam kedudukannya membangga-banggakan. Rasulullah membangga-banggakan baina zuhdi fid dunya, di antara orang yang berzuhud di dunia ini, wa baina saum, dan di antaranya puasa. Faqala, sesungguhnya faqala bersabda Nabi, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yubahi malaikatahu, sesungguhnya Allah membangga-banggakan kepada malaikat-malaikatnya Allah. Perhatikan di sini, Allah membangga-banggakan kepada malaikat-malaikatnya Allah bisabi al-abid, dengan seorang pemuda yang ahli ibadah. Allah membangga-banggakan kepada seorang pemuda yang ahli ibadah. Fayaqul ayyuhas sab at-tariq sawatu, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para pemuda-pemuda, at-tariq syahwatahu, yang mau meninggalkan syahwat-syahwatnya, li ajli, karena diriku, al-mubazzil sababahu, yang menyerahkan sifat mudanya, li, karena saya, anta indi, kamu di sisiku, kata Allah, kaba'di malaikati, seperti malaikat-malaikatku. Ya Allah. Jadi kalau ada seorang pemuda, ya, perhatikan, jangan main-main. Kalau ada seorang pemuda yang menyerahkan masa mudanya karena kepatuhan kepada Allah, tidak memperturutkan hawa nafsunya, maka orang-orang seperti itu, pemuda-pemuda seperti itu, seperti kata Allah Subhanahu wa taala yang bersabda ini Allah, hadis qudsi, maka kamu itu seperti malaikat-malaikatku. Kamu di sisiku seperti malaikat-malaikatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedudukannya para pemuda seperti itu, seperti para malaikat-malaikat Allah. Coba bayangkan, memang jiwa muda itu adalah sedang bergelora. Jiwa muda itu sedang bergelora. Godaannya sangat berat. Godaannya sangat berat banget pemuda. Karena nafsunya sedang bergelora, macam-macam kemauannya, macam-macam keinginannya, ibarat orang yang sedang mau mencari pegangan hidupnya. Kalau dirinya sudah tidak mau pegang masalah agama, hancur lebur pemuda itu. Dia akan hancur lebur di dalam pusaran gelora jiwanya tadi. Maka oleh karena itu hati-hati. Tapi kalau ada pemuda menyerahkan dirinya, mau puasa, meninggalkan maksiatnya, sesungguhnya ada kesempatan untuk maksiat-maksiat, tetapi dia tinggalkan, orang seperti itu seperti malaikat-malaikatku.
malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Istimewa luar biasa. Maka oleh karena itu apalagi ini pemuda-pemuda ini. Masih ada pemuda-pemuda yang nyantri. Susah. Zaman sekarang anak-anak disuruh mondok susah. Karena di pondok kita harus mengikuti aturan-aturan, peraturan-peraturan agama, melakukan pelanggaran-pelanggaran dihukum dan lain sebagainya. Wa qila fi qouli ta'ala, dan menurut ulama di dalam firman-Nya Allah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya akan dipenuhi fala ta'lam, maka tidak mengetahui siapa kamu, siapa nafsun seseorang, siapa jiwa-jiwa, ma pada perkara ukhfi yang disamarkan, apa malahum bagi mereka min qurrati a'yunin, dari satu perkara yang menyenangkan matanya, jazaan karena menjadi balasan, bima karena perkara kanu ada siapa mereka ya'malun mengerjakan siapa mereka, apa yang dikerjakan di dunia ini. Kil kana amalum asyam, yaitu amalnya berpuasa. Amalnya mereka pemuda-pemuda itu adalah ketika berpuasa. Qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan dipenuhi pahala-pahala mereka orang-orang yang bersabar ajrum bighairi hisab, tanpa ada hisaban. Fayu, maka kalau pahala-pahala puasa masih ada, tapi kalau pahala orang sabar itu tidak ada batasnya. Fayu furagu, maka disokno, fasokno itu ditumpahkan. Lisaim, apa jazau balasannya orang puasa, efrogon dengan dengan dituangkan, dengan disokkan. Falayat khulu tahta wahmin, maka tidak akan masuk tahta wahmin di dalam persangkaan wa takdirin dan kepastian. Wajadirun, dan patutlah biayakuna kadzalik, karena itu semuanya kadzalik, li'anna saum, karena sesungguhnya puasa, inna makana, sesungguhnya adalah bagi Allah, sesungguhnya puasa itu adalah bagi Allah, wa musrifan, dan memuliakan bin nisbah, dengan dinisbatkan nilai kepada Allah. Wa ingkana, dan jika ada amal ibadah, jika ada amal kullaha, semuanya ibadah, lahu itu karena Allah, kama surrifa, sebagaimana dimuliakan al-bait bin nisbah ila nafsi, pada dirinya Allah. Wal ardu kullaha lahum, limaknain. Pertama, ahadun nasam kaufun wa tarkun. Yang pertama, puasa ini adalah sifatnya puasa adalah menahan diri dari nafsu-nafsu, menahan diri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, wa tarkun, dan meninggalkan hal-hal yang makan nasinya sendiri halal apa halal? Nasi, kamu punya nasi sendiri dimakan halal apa tidak? Minuman kamu sendiri halal apa tidak? Tapi semua itu kamu tinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu ada rahasia, dan di puasa ini tidak ada yang mengetahui kecuali antara diri kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa fihi amal yusyahid, ya, tidak ada suatu amal yang disaksikan di dalam puasa ini. Wa jami'u amali ta'ah, dan semua amal-amal taat yang lain bimasyhadin minal khalq wa mar'an. Amal-amal yang lain bisa dilihat. Kamu sholat jamaah bisa dilihat apa tidak? Kamu haji bisa dilihat apa tidak? Zakat bisa dilihat apa tidak? Tapi puasa itu antara diri kita sama Allah. Kita dilatih menjadi orang yang amanah. Paham tuh? Kita dilatih menjadi orang yang amanah. Kamu kalau ke kamar mandi, kalau kamu haus minum, ada yang tahu apa tidak? Kamu ke kamar mandi, mengaku kamu puasa, tapi kamu membawa makanan terus kamu makan di kamar mandi, tidak ada yang tahu. Atau kamu di kamar sendiri, ada yang tahu apa tidak? Tapi tidak dilakukan itu karena apa? Inilah puasa itu antara diri kita sama Allah. Kita dilatih menjadi orang-orang yang jujur. Paling tidak jujur pada diri kamu sendiri. Jujur pada diri kamu sendiri. Wasaum la yaraka ilallah, dan puasa itu tidak ada yang bisa melihat kecuali dirimu sama Allah. Wa inna amalun fil batin bis sabri al mujarrad. Wasani, adapun yang kedua, anna qahra li adwillah, bahwa sesungguhnya untuk menghancurkan, menundukkan musuh-musuhnya Allah. Wa inna wasilatus syaitan, anna qahra li adwillah, fa inna wasilatus syaitan, maka sesungguhnya
jalannya setan, la'anallah, semoga dilaknat oleh Allah, itu adalah syahwat. Perhatikan santri, sesungguhnya perantaraan setan itu adalah syahwat. Perantaraan setan menggoda manusia adalah syahwat. Wa inna tuqawi syahwat, dan sesungguhnya syahwat itu semakin kuat bil akli wasurbi, dengan makan banyak minum. Sesungguhnya setan bisa semakin kuat, jalannya setan menjadi kuat kalau kita banyak makan banyak Walidzalika qala, maka oleh karena itu Rasulullah bersabda, inna syaitana, sesungguhnya setan la yajri min ibni Adam, sesungguhnya setan itu berjalan daripada keturunan anak Adam majrad dam, yaitu tempat jalannya darah. Setan itu bisa masuk mengikuti aliran darah kita. Wadam, apa itu Adam, min ibni Adam majrad dam, fadayyiqu majarihi biju, maka perintahnya Rasulullah, maka sempitkanlah godaan, sempitkanlah potensi setan masuk kepada apa itu aliran darah, biljui dengan lapar. Santri sudah tidak konsen ngaji gara-gara ada kue takjilan, paham? Biljui dengan lapar, paham apa paham? Perintahnya Rasulullah supaya setan tidak apa itu, sempitkanlah potensi masuknya setan ke aliran darah kita dengan biljui, dengan walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam li Aisyah, Rasulullah pernah bersabda kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah itu siapa? Siti Aisyah itu siapa? Radhiyallahu anha. Dawami qur'a babil jannah. Kata Rasulullah, terus meneruslah kamu mengetuk pintu-pintu surga. Teruslah kamu mengetuk pintu surga. Qalat bimada? Dengan apa ya Rasulullah? Bil ju'i, dengan banyak lapar. Maka oleh karena itu jangan terlalu kenyang-kenyang, jangan terlalu kenyang ke. Wasaya tidak bakal tanah fatul ju', keutamaan fi syarhut ta'am, yaitu nanti akan dibicarakan tentang apa itu keutamaannya kita lapar. Wa ilajih, dan bagaimana cara menyembuhkan apa itu syarhut ta'am, orang yang suka makan min rubu'il muhlikat, daripada seperempat perkara yang menghancurkan. Fala maka jika ada apa saumu, apa puasa alal khusus, atas puasa yang khusus, qam'an, itu merusak, menghancurkan, lis setan, wasuddan, dan menutup lima salik pada jalan setan, watadhiqan, dan mempersempit lima jari pada jalannya setan, istahaqqa, maka menjadi hak apa takhsisu, apa dikhususkan bin nisbah, dengan dinisbatkan ilallahi azza wa jalla. Fa fi qam'i aduillah, maka di dalam menghancurkan musuh-musuh Allah, nusratullah, itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa nasirullah taala, dan utai yang menolong Allah, mauqufun, itu diberhentikan, ala nusrah lahu, atas pertolongan baginya. Qala ta'ala, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian semuanya, wa yusabbit aqdamakum, dan akan memperkokoh pijakan kalian semuanya. Fal bidayah, maka adapun permulaan, bil juhdi, dengan kesungguhan, minal abdi, daripada seorang hamba, wal jaza, dan balasan, bil hidayah, dengan hidayah minallahi azza wa jalla. Walidzalika qala ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Walladzina, dan utai orang banyak jahadu yang bersungguh-sungguh, sahabat ladina fina, di dalam kami, lanahdiyahum, maka bakal menunjukkan sungguh siapa kami, hum, pada mereka, subulana, pada jalan-jalan kami. Jadi kalau kita ingin tahu jalan-jalan menuju kepada Allah, maka syaratnya kita harus bermujahadah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru ma biqaumin, tidak akan merubah perkara-perkara yang ada di kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau kalian ingin kaum ini berubah, kalau kalian ingin berubah, pondok pesantren ini berubah, akhlaknya menjadi berubah, baik-baik, maka harus dimulai dari diri kita masing-masing.
Kampung kalau ingin baik, perkampungan kalau ingin baik, akhlaknya baik, masyarakatnya baik, maka harus dimulai dari personalnya, individu-individunya. Negara ingin baik, ingin kokoh, jauh daripada kemungkaran, harus dimulai dari warganya, personal masing-masing, individu-individu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa innamat taghayyur taksiru syahwat. Dan sesungguhnya perubahan yang merusak kehancuran masyarakat itu adalah taksiru syahwat, yaitu memperbanyaknya potensi syahwat. Faya, maka adapun syahwat itu martau syahid. Orang dengan syahwat itu disitulah tempat berkerumunnya setan-setan. Manusia itu digoda dengan melalui syahwat itu. Syahwat itu macam-macam. Syahwat lawan jenis, syahwat makan, syahwat tidur, syahwat jabatan, syahwat macam-macam keinginan-keinginan yang bergelora di dalam diri manusia. Itulah setan masuk di situ. Pintunya setan menghancurkan manusia karena manusia punya syahwat itu. Paham apa paham? Paham apa paham? Wa mar'ahum famadawat mahsaw famadamat, maka fama dan berdamat yang terus menerus, apa mahmasatun, apa tempat yang disuburkan, lam yang kotik tidak akan terputus, apa taradduduhum, apa bolak-baliknya setan, wa madamu, dan tidak terus menerus apa ya taraddaduna, setan itu ya taraddaduna, bolak-balik setan, lam yang kasib, tidak akan terbuka lil abdi. Kalau setan terus menerus sering mengunjungi dirinya, terus menerus menggoda dirinya, maka dirinya tidak akan mendapatkan tidak akan terbuka dirinya kepada tanda-tanda keagungan Allah, malakutis sama, jalalillahi subhanahu wa ta'ala. Wa kana, dan ada syafa'at mahjuban, itu tertutup an liqaihi, daripada berjumpa dengan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, laula anna syayatin yakhufuna ala qulubi bani adam lanadharu ila malakutis samawati. Andaikan, ini hadis Nabi, laula anna syayatin, andaikan tidak, sesungguhnya setan-setan itu yahumuna, menghalang-halangi setan, ala qulubi bani adam, atas hatinya anak-anak Adam, lanadharu, maka tentu mereka anak Adam itu lanadharu ila malakutis samawat, pada alam malakutnya langit-langit. Perhatikan santri-santri. Jadi kalau manusia itu di hatinya itu masih ditutupi oleh setan, kalau hatinya masih dikendalikan oleh setan, kalau hatinya masih dihijab oleh nafsu-nafsu godaan-godaan setan, maka hatinya akan tertutup, tidak akan bisa mengetahui alam-alam gaib, alam malakutus samawat. Andaikan terbuka, maka dirinya akan mengetahui alam malakutus samawati. Fi hadzal wajhi, di dalam ini wajah soro, maka jadilah as-saum puasa ini babul ibadah. Puasa ini berarti kalau gitu adalah menjadi pintunya ibadah. Wasara, dan jadi puasa ini junnah, menjadi benteng. Wa idza udzimat, dan manakala diagungkan ini apa fadilahnya puasa, ila hadzal haddi, pada ini batasan, fala budda, maka tidak boleh tidak min bayani surutihi, daripada menjelaskan syarat-syaratnya puasa, al-zahirati, yang zahir, wal batinati, dan syarat-syarat yang batin. Jadi dalam kitab ini kita akan diajarkan bagaimana supaya puasa ini sempurna. Kita harus mengetahui syarat-syarat zahirah, syarat-syarat lahiriah, syarat-syarat batinah, syarat-syarat yang secara batin. Bizikri arkani, dengan menyebutkan rukun-rukunnya puasa, wasunani, sunnah-sunnahnya puasa, wasuruti, syarat-syaratnya puasa, al-batinah, wa nubayyinu, dan menjelaskan siapa kami, zalika, itu semuanya, bisalah sati fusulin, dengan 3 beberapa fasal. Wallahu